Shalom, saudara-saudara yang terkasih oleh nama Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh hikmat dan bijaksana, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami juga boleh memiliki hikmat mengetahui kebenaran-Mu, dan mampukan kami juga melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan kepada kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bagian ini mengajarkan kepada kita adalah pengajaran yang sangat berbeda dengan prinsip-prinsip dunia. Bahwa prinsip dunia akan berpikir bahwa siapa yang lapar dan haus itu adalah orang-orang yang sengsara, tidak ada kebahagiaan padanya. Orang yang lapar dan haus pantas dikatakan orang yang memprihatinkan, sangat mengerikan. Tetapi bagian ini Yesus katakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Memang prinsip rohani, memang prinsip kerajaan Allah sangat berbeda dengan prinsip dunia ini. Dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jelas dikatakan pada bagian ini adalah yang lapar dan haus akan kebenaran. Itulah yang akan mendapatkan kepuasan. Dan saudara tahu bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Dia sendiri berkata dalam Yohanes pada pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus adalah sang kebenaran. Jadi jika dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, itu sangat benar, saudara yang terkasih nama Tuhan. Sebab hasrat dari orang yang lapar, keinginan dari orang yang lapar untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan sesuatu dimasukkan ke dalam tubuhnya, atau dikonsumsi asupan gizi, asupan untuk memperkuat tubuhnya atau membuat dia tetap hidup. Saudara-saudara, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Dia sendiri memberikan dirinya. Dialah sang kebenaran, telah memberikan dirinya, memberikan hidupnya, memberikan segalanya untuk setiap orang yang datang kepadanya, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dia telah memberikan tubuhnya tercabik-cabik bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk mendapatkan keselamatan. Dia telah mengizinkan dirinya untuk ditinju, dicambuk, dicaci maki, diludahi demi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia katakan, karena mereka akan dipuaskan. Jika saudara lapar akan kebenaran, maka sang kebenaran sendiri rela mengundang Anda, rela menyerahkan dirinya kepada Anda, dan itu berarti Anda akan terpuaskan. Dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah kebenaran yang sangat esensial dari kebenaran Kristen. Bahwa Kristus yang rela mati itu, dialah sang kebenaran demi engkau dan saya. Dia rela menanggung semuanya. Dia menyerahkan segalanya. Dia rela memberikan dirinya kepadamu dan kepadaku. Itulah sebabnya dia katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mengapa? Karena dia akan mendapatkan kepuasan. Kepuasan dalam siapa? Dalam Kristus Tuhan. Saya mendapatkan kepuasan dalam Kristus Tuhan. Saya memiliki Kristus Tuhan. Saya lapar, saya haus, saya memiliki hasrat yang besar terhadap dia. Saya ingin memiliki dia, saya ingin mendapatkan dia untuk memuaskan jiwaku. Dan dia rela memberikan dirinya untukku. Dia rela memberikan dirinya untukmu dan untuk kita semua. Dan ketika engkau haus, ketika engkau memiliki hasrat yang besar, keinginan yang besar untuk memiliki Tuhan, memiliki sang kebenaran itu, maka dia berkata, "Aku mengundang engkau. Aku rela memberikan diriku kepadamu." Karena dia berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita,
Bahkan firman-Nya dalam Mazmur 119 ayat 160 dikatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, adalah firman yang hidup, firman yang menjelma menjadi daging, tapi Dia juga, Allah juga memberikan firman yang tertulis kepada kita, yaitu Alkitab kita. Firman ini adalah kebenaran. Sedekat kita memiliki Alkitab kita ada di genggaman tangan kita. Bahkan juga ada dalam aplikasi di dalam handphone saudara atau gadget saudara. Anda boleh membacanya, Anda boleh membukanya, dan itu firman yang akan memuaskan saudara. Itu kebenaran yang memuaskan saudara jika benar-benar saudara haus, jika benar-benar saudara lapar akan kebenaran. Dan Tuhan telah menyiapkan firman-Nya. Baik firman yang hidup Dia datang di tengah dunia ini, Dia telah datang untuk saudara. Bahkan firman yang tertulis yang berupa Alkitab untuk kepuasan saudara. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana pertumbuhan rohani kita ke depan, itu tergantung kepada asupan gizi rohani yang masuk kepada kita. Sama seperti anak yang bertumbuh menjadi besar, dia akan mengalami pertumbuhan jika dia memasukkan asupan gizi atau orang tua yang memberikan masukan gizi yang baik kepadanya. Demi pertumbuhannya yang berupa makanan dan berupa minuman. Sehingga kalau orang tuanya memberikan makanan minuman yang sehat kepadanya, maka pertumbuhan fisiknya atau badannya akan mengalami pertumbuhan yang baik. Tetapi jika orang tuanya tidak memberikan makanan dan minuman yang sehat kepadanya, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Demikian juga dengan pertumbuhan rohani kita. Saudara akan bertumbuh secara rohani. Saya juga demikian jika kita telah memasukkan kebenaran firman sebagai makanan rohani kepada kita, sebagai minuman rohani kepada kita, membuat kita akan bertumbuh secara rohani, bertumbuh dengan baik, karena firman Allah yang hidup ada pada kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, bahwa kita memiliki firman kebenaran Alkitab. Kita juga memiliki kebenaran sejati, yaitu Kristus Tuhan. Dan kita dipuaskan olehnya. Dia tidak pernah menolak saudara. Ketika Anda memang rasa lapar dan rasa rindu, rasa ingin memiliki, rasa ingin mendapatkan Kristus dalam hidup Anda, Dia bahkan datang kepada saudara. Dia bahkan mengundang saudara. Pencarian Anda akan mendapatkan Dia, memiliki Dia. Kita memiliki Tuhan. Kita mendapatkan kebenarannya yang akan membuat kita mengalami kepuasan, sejahtera, kebahagiaan dalam hidup kita. Selamat malam saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami yang haus akan kebenaran, kami yang lapar akan kebenaran, kami dipuaskan dalam Kristus Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati. Kami dipuaskan karena firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk kami senantiasa bergantung kepada Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Saudara kami para pendengar dimanapun mereka berada, yang lemah kuatkanlah mereka, yang berkekurangan cukupkanlah mereka, dan yang sakit sembuhkanlah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, jadilah kehidupan karena engkau memiliki Kristus Sang kebenaran dalam hidupmu. Jadilah berkat bagi dunia ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berkati kita semua.